Minta doanya aja buat almarhum Eki, almarhum Vina, dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Cukup. Alasannya apa? Menjadi saksi kunci. Alasan dari pribadi. Saksi kunci. Yang mendorong Karena dipanggil dari Polda. Juga saudara dengan almarhum sedekat apa sih, bisa diceritakan sedikit? Oh, sudah kayak adik kakak dulu, kayak saudara. Bapak dan mamahnya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Tertutup. Iya. Baik soal asmara atau geng motor itu pernah curhat? Asmara dan geng motor, saya kurang mendalami juga dan tidak tahu juga. Ini lebih dekat ke Eki atau ke Vina? Ke Eki. Pernah nginep bareng sama Eki? Iya, di rumah. Di rumah Eki. rumahnya Eki? Iya. Ya, oke ya. Kan nantinya ke pokok perkara, kasihan. Ya, untuk mengurai benang kusut kasus kematian Vina dan juga Eki di tahun 2016 sudah cukup lama, sampai dengan saat ini 8 tahun. Sudah banyak sekali juga saksi yang bermunculan, tapi saksi ini nampaknya pernyataannya berbeda-beda begitu ya. Bagaimana akhirnya kasus ini dapat terungkap? Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada yang pertama Bang Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemkapi. Selamat pagi Bang Edi. Selamat pagi. Bang Edi. Kemudian juga Bang Ibnu Mazjah, anggota Komisi Kejaksaan 2018 sampai dengan 2023. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga akan bergabung bersama kami nanti ada Bang Palmer Situmorang, praktisi hukum, dan juga Dr. Yudi, yakni dokter forensik. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Yudi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Saya mau ke Bang Ibnu dulu Bang. Kalau ini kan melihat Anda pernah menjabat juga di tahun 2018 sampai dengan 2023, di mana kasus ini ternyata juga pastinya setelah dari pihak kepolisian sampai dengan persidangan, kemarin juga dari salah satu praktisi hukum mengatakan harusnya juga ada secara terang benderang, jangan sampai ada peradilan sesat. Sejauh ini kalau untuk di Kejaksaan sendiri Bang, kasus ini seperti apa sih sebenarnya? Pertama-tama ya, kaitan dengan yang tadi dikatakan sebagai benang kusut ya, perkara Vina ini juga perlu disikapi. Kita sering atau bahkan sering mendengar ya istilah bahwa ada kejahatan yang sempurna. Tetapi juga di samping ada kejahatan yang sempurna, kita juga menjadi padanannya adalah kejahatan yang tidak sempurna. Ya. Yeah. Nah, apa ya kejahatan yang sempurna itu? Ada ternyata masih banyak kejahatan yang tidak terungkap kan di dunia kriminal kita. Salah satu contohnya misalkan kasus mutilasi di Jembatan Semanggi waktu itu di tahun 80 atau 90-an. Nah, itu juga menjadi pertaruhan untuk kasus Vina ini pada penegak hukum, apakah memang penegak hukum itu mampu untuk mewujudkan suatu kepastian hukum yang berkeadilan ya, dalam konteks dunia hukum itu sendiri. Nah, saya tadi agak koreksi, saya di Komisi Kejaksaan tahun 2019 sampai tahun 2023 ya. Oke, 2019 ya, bukan 18 ya. Nah, ketika kasus ini secara normatif saya katakan bahwa proses penyidikan itu memang tidak terlepas dari proses penuntutan. Artinya proses penuntutan itu melingkupi juga proses penyidikan. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak ideal, tentu bukan hanya proses penyidikannya saja yang tidak tepat gitu ya, tetapi juga ada masalah di proses penuntutannya. Karena penuntutan dan proses penyidikan itu adalah satu rangkaian. Ya juga harus dipertanyakan mengapa timbul permasalahan seperti ini, ya tentu harus ada koreksi di internal dalam lingkup penuntutan yang menjadi ranah tugas dari kejaksaan. Nah, artinya penuntutannya itu ada yang hilang atau ada yang tidak komprehensif secara lengkap sehingga menjadi bias hingga saat ini begitu? Ya, permasalahannya memang yang diatur di dalam hukum acara kita, hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ya. Ini memang pengaturan masalah penuntutan ini sangat terbatas, lebih kepada pengaturan yang terdapat di dalam proses penyidikan. Nah, oleh karena itu memang di dalam Undang-Undang 11 tahun 2021 itu lebih banyak memberikan ruang kepada kejaksaan untuk bisa mengelaborasi lebih jauh terkait dengan
hal-hal yang dilakukan pada ranah penyidikan. Jadi permasalahannya kan ini terjadi tahun 2016 ya. Ya, sudah cukup lama ya. Betul. Kalau dari Lengkapi sendiri seperti apa Bang? Kalau melihat kan sebenarnya kasus Vina ini ditangani di tahun 2016, kemudian belum tuntas ya, dalam arti sampai dengan saat ini masih dicari lagi sebenarnya apa sih penyebab pasti dari kematian Vina dan juga Eki ini. Nah, melihat rangkaian dari proses di tahun 2016 sampai dengan 2024 ini, kemudian banyak saksi-saksi yang muncul, saksi ada yang muncul memang di tahun 2016, ada saksi yang baru muncul di tahun ini begitu ya. Dan kemudian banyak mempertanyakan, kok nggak ada CCTV, kok nggak dicek spermanya dan lain sebagainya. Ini dari Lengkapi menanggapinya seperti apa? Ya, saya kira memang ini merupakan bahan daripada untuk introspeksi ya. Bahan pembelajaran kepada jajaran Polri ya, termasuk bukan hanya Polda Jawa Barat, tetapi juga ini akan menjadi pembelajaran buat Polda lainnya. Kenapa demikian? Karena di dalam memang penyelidikan ya, kemudian penyidikan, dilakukan penangkapan, sampai proses kepada pengadilan ya, memang kadangkala tidak semua pelaku itu ditangkap, berhasil ditangkap ya. Kemarin di 2016 itu ditangkap 8 orang, kemudian ya, yang salah di sini adalah harusnya memang walaupun misalnya sudah tangkap 8 ya, kemudian yang lainnya harus tetap dicari ya. Tapi memang kita harus akui bahwasanya untuk mencari pelaku itu tidak mudah ya, tidak mudah karena banyak kendala-kendala ya, termasuk mungkin hilangnya mungkin salah satu pelaku atau apa ya. Kemudian di sini adalah setelah ini rame baru akhirnya dicari ya. Ini juga lah ya sebetulnya yang membuat masyarakat itu iya gitu ya. Tetapi semua ini bisa dijawab. Karena kalau kita lihat saat ini tersangka PG juga saya lihat melakukan bantahan ya. Dia bahkan masyarakat juga ikut juga memberikan apa. Tetapi ini semua bisa dijawab dengan adanya ketika polisi menggunakan scientific investigation ya, artinya penyidikan ilmiah. Pengakuan boleh berubah ya. Pengakuan boleh berubah, boleh dicabut, tetapi yang penting sebetulnya ada scientific investigation, penyidikan ilmiah yang bisa betul-betul bisa dipertanggungjawabkan hukum ya. Nampaknya itu scientific crime investigation tidak cukup kuat ya dalam kasus ini ya. Sehingga saksi-saksi ini akhirnya dimunculkan dan diminta keterangan begitu. Ya, sebetulnya memang kalau misalnya itu dulu kuat, misalnya dulu ya, itu tidak akan merubah apa-apa. Walaupun misalnya ada sekarang perubahan pengakuan ya, kemudian ada juga saya lihat saksi juga ada yang berubah apa ya pengakuan juga ada ya, yang mencabut ada yang mencabut ya. Ini tentu akan menjadi bagian daripada dinamika ya di dalam hal proses kasus ini. Dia yang pasti adalah melihat daripada harapan masyarakat, kemudian ada kecurigaan masyarakat. Saya kira Polri harus bisa menjawab apapun juga yang menjadi keraguan masyarakat tadi, harus bisa dijawab Polri agar betul-betul bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kasus ini betul-betul sudah dilaksanakan dengan baik ya. Termasuk saat ini kalau kita lihat, kita harapkan agar penyidik Polda Jawa Barat itu segera melakukan rekonstruksi ya. Karena ini sangat penting ya. Nanti akan dilihat, kita akan lihat sendiri bagaimana proses pelaksanaan rekonstruksi itu dilakukan. Apakah itu betul-betul diterima secara logis dan sebagainya, itu akan terlihat nanti. Kalau